Pipi sudah pernah melakukan konseling? Enggak bu, belum. Baik Pipi, sebelum kita konseling, Ibu akan menjelaskan dulu apa itu konseling. Konseling itu adalah pertemuan empat mata antara konselor dan klien. Tahu nggak siapa yang konselornya dan kliennya? Enggak bu. Nah, Ibu sebagai konselornya, Ananda sebagai kliennya. Nanti Nanti Ibu akan membantu Pipit mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan Pipit secara mandiri. Secara mandiri bu, maksudnya gimana ya bu? Nah, maksud dari mandiri itu pertama, Maksudnya mandiri itu gimana ya bu? nah maksud dari mandiri itu yang pertama mampu mengenal dan memahami diri sendiri dan lingkungan. Yang kedua, mampu menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis. Yang ketiga, mampu mewujudkan diri. Yang keempat, mampu mengarahkan diri. Dan yang kelima, Pipit juga bisa mengambil keputusan sendiri. Tapi saya takut bu, ntar cerita saya teman-teman saya tahu lagi. Oh, kalau itu Pipit nggak usah khawatir karena dalam konseling ini seorang konselor itu sudah terikat pada kode etika dasar konseling, di mana ada 3 macam azas konseling. Azas maksudnya gimana ya bu? Nah, azas konseling itu terutama ada 3 yang digunakan dalam konseling ini. Yang pertama, azas kerahasiaan, yaitu azas kerahasiaan adalah. Nah, maksud dari keterbukaan itu yaitu Pipit secara terbuka menyampaikan segala masalah Pipit, dan Ibu pun juga menyampaikan segala sesuatu kepada Pipit secara terbuka juga. Kalau konseling ini berapa lama ya bu biasanya? Konseling ini tergantung berapa lama masalah yang Pipit ceritakan, bisa 1 jam, bisa 2 jam, kadang lebih. Jadi apa masalah Pipit sekarang ini? Jadi masalah Pipi tuh bu, Pipi kan punya teman. Ya kita tuh udah lama sih bu dekat gitu. Jadi Pipit apapun masalah Pipi ceritakan kan ke teman Pipit gitu. Nah ini tuh ceritanya itu sebenarnya masalah cowok sih bu gitu. Jadi kan Pipit suka sama cowok gitu, dan Pipit ceritalah ke teman Pipit nih gitu. Pokoknya apapun yang masalah Pipit gitu, Pipit selalu cerita ke dia sama teman Pipit ini gitu. Jadi si cowok ini juga kenal sama teman Pipit, tapi Pipit nggak tahu gitu. Dan Pipit tuh tahu dari teman Pipit kalau si cowok yang Pipit suka itu kenal sama teman Pipit gitu. Sedangkan ketika Pipit cerita sama teman Pipit ini, dia seakan-akan itu nggak kenal sama cowok itu gitu. Dan setelah Pipit selidiki bu, dan ternyata teman Pipit ini sama si cowok itu juga sama-sama suka gitu. Jadi istilahnya Pipit juga kecewa gitu, kalau emang dia suka kenapa nggak bilang gitu ya. Jadi saat sekarang Pipit sama dia diem-dieman gitu. Pipit pengen nunggu dia itu ngomong sama Pipit kalau sebenarnya itu seperti apa gitu, tapi dia nggak cerita. Jadi misalnya gitu. Oh gitu. Pipit udah nanya belum sama teman Pipit kalau dia deket sama cowok yang Pipit suka? Belum sih bu, kan Pipit taunya dari teman-teman Pipit kan, kalau mereka itu sering berdua gitu jalan bareng gitu. Pipit nggak tahu gitu. Sedangkan ketika Pipit cerita sama dia seakan-akan dia nggak kenal sama itu cowok, cuma kenal sama Pipit aja gitu. Makanya Pipit ya bingung bu. Begitu. Jadi Pipit pengennya teman Pipit itu gimana sama Pipit? Ya Pipit pengennya itu dia jujur gitu, kalau emang dia kenal sama tuh cowok dan mereka emang saling suka gitu, ya udah bilang aja gitu. Jadi kan Pipit jadi cerita Pipit suka sama dia, ya buat apa lagi gitu kan. Ya udah Pipit nggak usah cerita lagi, bukan nggak usah cerita lagi, karena Pipit udah tahu nih teman Pipit sama dia udah sama-sama suka, ya buat apa lagi Pipit gitu kan. Ya udah Pipit merelakan dia gitu bu. Dan Pipit pengennya teman Pipit ini jujur ke Pipit gitu. Ya udah sama-sama enak gitu. Dan Pipit kalau emang dia suka sama cowok, ya udah Pipit ikhlas, yang penting dia jujur ke Pipit. Dia jujur aja deh bu ke Pipit. Oh gitu. Jadi sampai kapan Pipit mau diemin teman Pipit terus? Pengen sih nggak lama gitu bu. Tapi gimana ya bu ya, emang sih Pipit belum ngomong, belum nanya sama dia gitu. Cuman gimana ya Pipit pengennya cepet, nggak, maksudnya tuh nggak usah lama-lama ngediamin. Apalagi Pipit sama dia udah deket lama kan gitu, kenapa harus diam-diaman gitu. Cuma ya itu bu, Pipit belum ngomong aja sih sama teman Pipit itu gitu. Ya nanti lah harusnya Pipit tanya dulu ya bu ya.
ya deh bu, nanti lah Pipit tanya gitu. Emang udah berapa lama Pipit diamin teman Pipit? Udah kapan ya bu ya, oh seminggu yang lalu lah, pokoknya Pipit taunya mereka dari teman Pipit itu seminggu yang lalu. Jadi setelah itu jadi Pipit langsung ngerjain dia aja gitu, dan dia nggak ngomong apa-apa gitu, langsung diem aja, dia jutek-jutek aja gitu sama dia. Jadi Pipit sama teman Pipit selanjutnya gimana? Ya Pipi pengennya kan sih baik-baikan aja gitu bu, ya sih bu, benar kata ibu, kayaknya Pipi harus nanya dulu kan ke dia gitu, oh sebenarnya dia kenal atau enggak sama si cowok, atau emang mereka udah punya hubungan apa gitu. Kalau emang ada, ya udah Pipi ikhlas gitu kan. Dan Pipi nggak ngejauhi teman Pipi lagi gitu. Ya udah Pipi minta maaf sama dia udah ngediamin dia, dan dia nggak tahu kenapa Pipi diamin ya. Mungkin kayak gitu sih bu. Nah bener, jadi nanti Pipit tuh tanya sama teman Pipit apakah benar dia deket sama cowok yang Pipit suka. Nah kan bisa dibicarakan dengan baik-baik. Nah kalau memang benar dia ada hubungan sama cowok yang Pipit suka itu, memang ada hubungan deket sama cowok itu, seperti yang Pipit bilang tadi, Pipit bisa terima dengan ikhlas, bisa bicarakan dengan damai tanpa harus dipermasalahkan dengan kayak apa sih, ya nggak harus diam-diaman ya, seperti yang Pipit lakukan saat sekarang sama teman Pipit. Jadi kan dia merasa bersalah juga. Terus Oh iya bu, nantilah Pipit itu yang Pipit usahakan, nanti Pipit sama teman itu gitu kan, ngobrol gitu. Kalau emang ya mereka itu ya udah Pipit ikhlas dan Pipit maafkan, ya biar nggak ada sebenarnya sih salah paham kayaknya ya bu ya, karena Pipit belum nanya kan. Ya udah deh bu, makasih ya bu ya, udah dengerin curhat Pipit. Semoga Pipit nanti bisa lah baikan sama teman Pipit dari solusi yang ibu berikan ke Pipit.